Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, ya, Ustadz pengen tahu kabarnya pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan ini kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Ya, tentu pada pembelajaran bahasa Arab yang keren ini. Perkenalkan, ya, selama setahun ke depan Ustadz yang mengampu pembelajaran bahasa Arab, yaitu bahasa Arab part 1 ya. Sekarang ini ya, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Nah, itu sebuah prolog. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agamamu. Tentu ya, karena Al-Quran berbahasa Arab, Rasulullah dalam hadisnya berbahasa Arab, ya. Kemudian banyak lagi yang perlu kita gali dari bahasa Arab itu sendiri, ya. Nah, dengan Ustadz yang ganteng dan keren. Oke, semoga tidak bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama yang Ustadz ingin sampaikan, nah ini kunci sukses bisa berbahasa Arab. Tentu semua orang bisa berbahasa Arab, ya, walaupun anak-anak tingkat SD bisa berbahasa Arab di sekitar kita saja, ya. Tapi ini kuncinya ada 3. Pertama, buang malu. Jangan malu, ya, jangan malu untuk berbahasa Arab. Kenapa kita malu? Ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan kata-kata yang terdekat dari kita. Misalnya di kelas ada papan, harus kita tahu. Kemudian yang kedua, jangan takut salah. Ya, tentu karena bahasa ini bahasa asing, bukan bahasa kita Indonesia. Tentu jangan kita takut salah berbicara. Nah, jangan takut salah. Kemudian yang ketiga, punya target menghafal mufradat kosakata. Ya, punya target kita. Misalnya target kita per hari itu 5 kosakata, 5 mufradat. Bahasa Arab papan, bahasa Arab penghapus, bahasa Arab pulpen, bahasa Arab buku, bahasa Arab ini minimal 5 misalnya. Harus punya target itu. Besoknya 5. Dikali sekian, maka banyak kosakata sehingga kita banyak menghafalnya, dan tentu kita akan mudah kita berbahasa, ya. Nah, itu kuncinya itu. Baik, anak-anak. Nah, target kita dalam mempelajari bahasa Arab itu ada 3. Pertama, bisa baca, ya. Karena dia berbahasa Arab, ada tulisan Arab, ya, seperti kita belajar Al-Quran, belajar wafa itu, kita bisa baca, mesti bisa baca. Tapi alhamdulillah anak-anak kelas 6 sudah bisa baca, insya Allah. Kemudian yang kedua, ya, bisa berbicara, ya. Kita bisa berbicara. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menulis, ya, karena dia bahasa ada kata, ada kalimat, nanti kita harus bisa menulisnya, bukan sekedar hanya bisa baca kemudian kita ungkapkan, bicarakan, tapi kita juga harus bisa menulis. Nah, itu 3 target orang berbahasa, ya, terutama bahasa Arab. Oke, anak-anak, pada kesempatan ini pembelajaran kita pada pertemuan pertama itu tentang al-adat. Nah, itu di dalam bukunya itu materi pertama itu tentang al-adat. Apa itu al-adat? Bilangan, ya. Dalam matematika kan ada bilangan, ya, ada bilangan. Pun juga di dalam bahasa Arab kita pelajari tentang bilangan, tetapi bilangan berbahasa Arab, ya. 1 itu apa sih bahasa Arabnya, 2 itu apa bahasa Arabnya. Nah, tentu Ustadz yakin dari kelas 1, dari kelas terus sampai kelas 5 anak-anak diajarkan ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita ulang dulu, review sedikit lah. Bilangan itu kan ada bilangan satuan, ya. Dalam bahasa Arab pun juga ada bilangan satuan, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, tapi yang terpenting itu seperti yang tadi disampaikan, bagaimana cara membaca dan menyebutkannya, melafalkannya, ya. Nah,
ini yang pertama, ya. Wahidun, ya. Wahidun. Ithnani, ithnani. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, thamaniyatun, tis'atun, tis'atun, asyaratun. Nah, ini bilangan satuan, ya, bilangan satuan. Oke. Ini sebenarnya kalau di dalam bukunya asyaratun itu masuk pada bilangan belasan, ya, ada dua angka soalnya, tapi tidak masalah. Oke. Yang penting cara melafalkannya. Wahidun, wahidun, itnani, terus sampai asyaratun. Ya. Di samping itu kita harus paham juga, hafal juga tulisannya. Ada alif, hidun. Nah, kita harus hafal itu. Ithnani, dia menggunakan sa, ya. Salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah, harus dihafal juga ini. Di samping kita membacanya, kita pun juga menghafal kosakatanya, pun juga menghafal tulisannya, rangkaian huruf-hurufnya, sampai kemudian asyaratun. Oke, lanjut. Nah, ada juga bilangan belasan, ya. Nah, ini nih, di dalam bukunya di materi pertama itu asyaratun itu bilangan belasan karena dua angka, ya. Nah, tetapi mungkin pada materi ini nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, ya. Tapi tidak apa-apa ini. Asyaratun, ahada asyara, ahada asyara, itna asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, ya. Nah, ini bilangan belasan, ya, dari 10 sampai 19. Nah, yang penting cara melafalkannya dan kemudian kita hafal satu demi satu. Itu yang terpenting, anak-anak. Ya. Berikutnya, anak-anak, tugas kita adalah apa? Menghafalkannya mufradat tadi itu. Dari bilangan 1 sampai 9, 10, 10 sampai 19 kita hafal. Nah, itu yang terpenting, ya. Karena bagaimana kita bisa akan menyebutnya kalau kita nggak hafal. Oke? Nah, itu. Terakhir, anak-anak, materi kita pada materi ini kita harus bisa menulis. Di samping kita menghafalnya, ya, menyebutnya terus terus menyebutnya, menghafalnya, menyebutnya, tetapi juga kita tidak boleh lupa untuk bagaimana cara kita menulisnya, menulis kata mufradat tadi itu dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini Ustaz berikan tips bagaimana cara menulisnya, cara menulis kalimat Arab, ya. Kalau anak-anak punya buku tulis yang bergaris, nah, cukup nanti jadikan patokan. Nah, ini patokannya. Usahakan ada namanya garis dasar. Garis merah ini adalah garis dasar. Kemudian garis dasar inilah tempat huruf-huruf itu, ya, dia berada, huruf-huruf itu berada pada garis dasar. Adapun yang warna hijau ini harokatnya atau batas hurufnya. Nanti kemudian menyusul batas bawah, ya. Nah, ini garis merah itu garis dasar, posisi huruf. Hijau garis batas atas, posisi harokat, ya, batasnya huruf, kemudian yang biru itu batas harokatnya. Contohnya adalah ini, salah satu, jadi harokatnya tidak boleh lebih kalau mau yang rapi, ya. Nah, ini, tapi ta itu berada pada garis dasar. La, ta, dan tak marbutah juga pada garis dasar, ya. Ta, sin, a, tak marbutah. Nah, kemudian ada harokat bawah, ini tidak boleh lebih dari garis bawah, batas bawah. Nah, demikian anak-anak supaya tulisannya itu rapi. Latihan yuk. Nah, ini. Oke, demikian anak-anak. Tugas anak-anak adalah bagaimana menulisnya. Nanti tolong tugas kita adalah pertama menghafalkan kosakatanya dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 19 itu dihafalkan. Ya, nanti disetor pakai audio. Ya. Kemudian yang tugas yang kedua adalah anak-anak menulis di buku tulis, cukup
bilangan 1 sampai 10 saja dulu. Kemudian anak-anak nanti setorkan, difoto, dikirim di lewat Google Classroom atau nanti bisa pakai WA. Oke ya. Thank you anak-anak sekalian. Demikian pertemuan kita, materi kita dalam bahasa Arab untuk pertemuan pertama ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.